Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan praktek dasar-dasar komputer pada hari ini. Kita akan mencoba membahas tentang tabel. Nah, sebelumnya kita sudah mempraktekkan contoh latihan tabel, bagaimana kita memerger sel atau membuat tabel yang bentuk headernya atau bentuk bagian sudah terbagi di beberapa merger atau penggabung dari beberapa sel. Dan sekalian juga kita sudah membahas sedikit tentang formula, bagaimana membuat total atau total keseluruhan dari sebuah data dalam sebuah sel di Microsoft Word. Nah, praktek kita kali ini kita akan mencoba membuat tabel dengan cara mengkonversikan teks ke dalam tabel. Nah, ini adalah contoh latihan kinerja kelima, di mana nanti kita akan membuat data yang sudah disediakan yang ini. Dan nanti kita akan konversikan, nanti akan tampil seperti ini, dan silakan desain juga seperti ini warnanya. Dan nanti hasil akhirnya nanti kita akan tampak seperti ini. Nah, kita akan hitung nanti jumlah bayarnya menggunakan fungsi formula dan menghitung total keseluruhan, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan terakhir jumlah record dengan fungsi formula yang disediakan oleh Microsoft Word. Baik, mari kita praktekkan saja contoh latihan kinerja 5 ini. Pertama, kita ketik dulu, berarti Anda harus mengetik dulu teks ini ke dalam Microsoft Word. Nah, untuk mempercepat kerja saya copy saja, ya. Kita pindahkan ke kolom Microsoft Word kita atau halaman Microsoft kita. Nah, oke, kita paste. Nah, seperti ini, ya. Kita sudah tambahkan di sini ada model data yang disajikan, ada nomor, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan jumlah bayar. Dan ada 5 data yang disediakan di situ. Nah, kita konversikan saja dengan cara memblok semua teks tersebut dan kita pilih insert, kita pilih tabel, dan kita pilih convert text to table. Nah, ini tanda pisahnya karena koma, maka ozernya adalah titik koma, ya. Nah, oke, tampak hasilnya sudah ada dengan kolom kosong yang di belakang. Ini kita rapikan. Nah, oke, ini kita buat persis seperti yang ada di modul atau di soal. Kita buat seperti ini, maka kita atur dulu, mungkin untuk ini biasakan rata tengah tadi, kemudian untuk harga barang ini kebetulan 2 baris, kita atur 2 baris, dan untuk teks angka nilai rupiah ini biasakan letakkan rata kanan, dan jumlah biasakan letakkan di tengah. Dan ini kita samakan betul, jumlah bayar juga seperti itu. Nah, misalkan kita atur, kita rapikan posisinya, lakukan layout, ya, elemennya dirapikan juga, center, tengah. Nah, kita akan gunakan untuk ini tadi menggunakan fungsi font Cambria, ya. Oke, udah persis, ya. Nah, baru nanti kita lakukan desain ini. Ini tadi kita gunakan desainnya biru. Ini kita gunakan warna shadingnya adalah hijau. Kalau ini teksnya mau dikasih warna putih bisa, pilih warna fontnya putih hitam, ya. Kita cek lagi deh, biru, ya, sorry. Kita ganti warnanya biru pekat. Nah, udah persis sama. Oke, kalau sudah, kita mulai mencari jumlah bayar, ya. Jumlah bayar ini menggunakan fungsi formula. Nah, sebenarnya presentasi dari sebuah tabel itu kalau di Excel itu selalu dilambangkan kolom itu dengan abjad dan baris itu dengan dengan angka. Nah, jadi misalkan di sini dilambangkan dengan A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Nah, kalau ini berarti 1,
1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, sorry. Oke, nah kita hapus saja, kurang rapi. Nah seperti itu kira-kira. Oke, nah seperti itu ya. Ini berarti terakhir nih, nah kolom ini 6 ya. Kita akan coba mencarinya atau menghitungnya dengan formula. Nah, formula caranya adalah saya kembalikan lagi. Nah, caranya ditaruh posisi kursornya. Nah, si kursornya di dalam formula ini kita taruh atas kanan. Nah, berarti ini berarti C2 ya, C2. Nah, berarti ini berarti D2 dan selanjutnya terus D3, D4, D5 dan D6. Nah, kita coba gunakan fungsi formula. Kita klik formula, tinggal diketik rumusnya di sini ya, C2 kali D2. Nah, boleh pilih format numbernya paling atas. Oke, otomatis hasilnya nampak. Untuk yang ketiga juga seperti itu, C3 kali D3. Pilih nomor formatnya, kita oke kan. Nah, berikutnya formula, oke, kita C4 kali D4. Nah, kita oke. Kemudian sorry, ini formatnya pakai koma di belakang. Oke. Kemudian di sini kita ulang lagi, C5 kali D5. Formatnya sama. Nah, tapi di sini bedanya dengan Excel, bisa dilakukan satu baris per baris ya. Jadi bisa di copy seperti di Excel ya. Nah, tapi sudah cukup membantu dalam melakukan perhitungan di tabel dalam Microsoft Word. Nah, ini C6 kali D6. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menjumlahkan, mengalihkan menggunakan fungsi formula. Oke, kita hapus saja. Oke, nah selanjutnya sesuai perintah di soal, ini sudah disediakan ya caranya, tinggal dicobakan saja. Selanjutnya kita diperintahkan untuk menambahkan baris di bawahnya. Karena kita akan mencari total keseluruhan, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan jumlah record. Nah, kita coba tambahkan. Nah, untuk menambahkan bagian baris, kolom, ataupun ya kolom dan baris, kita bisa gunakan pada layout, pada bagian row dan kolom. Insert below berarti menambahkan di bawah ya. Insert above berarti di atas pada posisi cursor. Left berarti menambahkan kolom di sebelah kiri. Insert right menambahkan kolom sebelah kanan. Nah, saya contohkan di insert below. Nah, lihat cursor saya di garis 5, dia akan menambahkan baris berikutnya ke bawah. Nah, kalau menambahkan insert left berarti dia menambahkan kolom kosong lagi di sebelah kanan. Kalau insert right berarti menambahkan lagi kolom sebelah kiri ya. Dan ini menambahkan kolom sebelah kanan. Nah, seperti itu. Kalau kita insert above berarti menambahkan kolom sebelah atas dari posisi cursor. Nah, oke, ini kita merger juga. Kita merger. Kita atur warnanya supaya sama. Oke, nah, kita ketik total keseluruhan, dan kemudian oke, kalau supaya sama nih kita sisip lagi, tambah 4 lagi. 4. Nah, kita hitung nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, jumlah record. Nah,
nampak di sini ya, ya boleh huruf besar atau kecil di sini. Nah, tinggal kita cari menggunakan fungsi formula. Tata keseluruhan tadi karena sum tinggal kita klik saja sum. Oke. Nah, untuk tata keseluruhan di sini formula. Nah, kita karena dia nilai rupiah, kita coba tambah format rupiahnya. Oke. Nah, oh ini kurang formulanya. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum, kita akan menggunakan fungsi max dengan penulisan seperti ini. Ya, seperti ini atau seperti ini ya. Nah, penulisan seperti ini. Oke, nah kita cobakan. Kita masukkan formula, kita ketik rumus tadi. Ya. Ketik rumus tadi sini sama dengan max E2, E3, E4, E5, E6. Pilih fungsi. Nah, seperti itu. Ini mencari nilai tertinggi. Nah, untuk nilai terendah kita gunakan fungsi min. Nah, kita pakai min. Kita ganti maxnya dengan min. Oke, kita ganti rupiah. Oke. Nah, untuk mencari rata-rata kita akan gunakan fungsi average ya. Kita gunakan fungsi average. Nah, kita klik model rupiah. Oke. Dan jumlah data kita akan gunakan fungsi count. Ya. Kita gunakan fungsi count. Nah, kita menggunakan fungsi statistik sederhana tapi menggunakan dalam tabel miliknya si Microsoft Word. Nah, ini yang terakhirnya count ini jangan pakai rupiah formatnya, biasa saja atau 0. Nah, lihat ya, jadi kita nggak perlu lagi Anda bisa menggunakan tidak perlu menggunakan Excel kalau Anda bisa melakukan perhitungan di dokumen di bentuk Microsoft Word. Sudah disediakan, silakan manfaatkan formula ini dalam melakukan perhitungan fungsi-fungsi yang tadi, mencari nilai keseluruhan, maksimum, minimum, atau mentotalkan saja. Jadi ini agak sedikit terbantu ya dalam membuat tabel dalam Microsoft Word. Nah, kalau tabel kita sudah banyak perhitungan dan fungsi-fungsi yang lain, maka bisa saja kita buat di Excel, kita pindahkan ke dalam Microsoft Word kita. Oke, mudah bisa dipahami. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.